Halo Tribuners, bersama saya Diamita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 26, kami edisi Jumat 28 Januari 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners, dari Provinsi Jambi. Belasan anggota geng motor yang sering bertindak sadis di kota Jambi berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Jambi dan Direskrimum Polda Jambi. Tidak hanya itu, petugas juga turut mengamankan dua pelaku yang merupakan penadah barang-barang hasil rampasan pelaku. Mirisnya, para pelaku masih usia pelajar, sekolah menengah pertama, yakni rata-rata usia 15 hingga 16 tahun. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Aryo Tondang, jurnalis dari Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Aryo. Halo Dea, selamat sore. Selamat sore. Aryo, bisa Anda informasikan dari informasi yang sudah Anda dapatkan ini, apa sebenarnya motif para pelaku geng motor ini? Oke, terima kasih Dea. Kami informasikan kembali Dea, memang dalam 2 pekan terakhir kota Jambi memang kerap diserang atau adanya peristiwa-peristiwa penyeragan kriminal ya, di mana para pelaku ini menyerang korban dan merampas barang-barang milik korban untuk kemudian dijual dan hasilnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan bersenang-senang, begitu Dea. Lalu bagaimana dengan keterangan polisi terkait proses hukum kepada pelaku yang masih di bawah umur? Baik, ini perlu juga kami sampaikan Dea, di mana keterangan dari Kapolres, di mana para pelaku ini sebenarnya sudah berulang kali, bahkan ada beberapa pelaku yang sudah 3 kali diamankan, namun kembali membuat hal serupa. Mereka sudah dilakukan pembinaan, bahkan dibuat pernyataan di Mapolres yang didampingi oleh pihak keluarga orang tua, namun mereka justru kembali beraksi dengan tindakan yang lebih sadis begitu, sehingga memang pihak kepolisian secara resmi mengeluarkan surat perintah penahanan dan proses hukum untuk ke-14 pelaku ini tetap berjalan begitu, meski hanya pelakunya rata-rata di bawah umur begitu, Dea. Lalu apakah masih ada kemungkinan pelaku lain? Untuk sementara hasil press release dari Kapolres kemarin, dia bersama dengan Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan, mereka mengungkapkan ada sekira 7 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ya ini termasuk di kelompok Bougainville, yang mereka adalah beraksi untuk merampas barang milik korban atau lebih tepat dikatakan sebagai begal. Ini masih ada 7 orang yang dalam proses pencarian dan pengejaran oleh pihak kepolisian, begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Eko Wahyudi selaku Kapolresta Jambi terkait kasus ini selengkapnya. Khususnya pelaku kejahatan kekerasan ini yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berkat bantuan dan kerjasama baik dari Direktorat Kriminal Umum maupun Direktorat Samapta Polda Jambi. Untuk secara teknis, baik masalah penyelidikan maupun penyidikan nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim maupun Pak. Yang sudah kita amankan pelaku 14 orang dari 5 tempat kejadian perkara. Status mereka pelajar atau? Kebanyakan rata-rata sudah drop out atau sudah putus sekolah, bahkan sudah ada yang dewasa. Hanya 2 orang yang umurnya sudah dikategorikan sebagai sudah dewasa. Terus Pak, yang lainnya itu masih di bawah umur. Apakah mereka juga dipengaruhi dengan alkohol? Untuk melaksanakan pencurian dengan kekerasan atau penganiayaan, mereka selalu mendahului dengan mengkonsumsi minuman keras. Sampai sekarang, yang pertama eksistensi, mencari jati diri, kemudian yang kedua memang mereka mencari kehidupan atau mencari ekonomi untuk kehidupannya sehari-hari, karena mereka kebanyakan dari keluarga yang broken home, banyak yang putus sekolah, bahkan SD pun ada yang tidak tamat. Dari 5 kejadian perkara ini ada 3 kelompok. Yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, yang pertama kelompok Bougainville, kemudian kelompok Silinca, dan kelompok Pelamboyan. Sampai sekarang kita belum menemukan apakah mereka terorganisir atau tidak. Tapi untuk kesimpulan sementara mereka tidak. Seperti saya sampaikan tadi, sebelum kita lakukan penangkapan terhadap 5 tempat kejadian perkara ini,
sebagian besar mereka sudah pernah kita amankan, bahkan ada yang 2-3 kali kita amankan di Polresta Jambi. Dan kita sudah melakukan pendataan, kita buatkan datanya yang ada di Polresta. Setelah kita lakukan penyelidikan yang di backup oleh Ditkrimum, ternyata pelaku dari pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan ini itu dilakukan oleh rata-rata mereka yang pernah kita amankan di. Seorang warga Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tewas setelah diduga terinjak gajah Sumatera. Korban bernama Palen Peter Aritonang, berusia 56 tahun, ditemukan oleh saksi mata di kebun sawitnya. Kebun itu berada di Tahura SSK 2, Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Detail informasinya akan disampaikan wartawan dari Tribun Pekanbaru. Ada rekan Rizky Armanda yang kini akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian awal penemuan korban dan juga bagaimana saat itu kondisi korban saat ditemukan? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa peristiwa seorang pria yang diinjak oleh gajah ini terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi mata sekira pukul 8 di kebun sawitnya yang berada di Taman Hutan Raya atau Tahura SSK 2 di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Adapun kronologi penemuan dari pria ini adalah yakni sekitar pukul 7.30 saksi yang bekerja di kebun sawit korban berangkat ke lokasi untuk tujuan memanen buah sawit. Namun begitu sampai di kebun sawit, saksi tidak melihat keberadaan korban dan mencoba mencari ke sekeliling kebun sawit tersebut. Kemudian tak berapa jauh, saksi melihat ada bekas tapak kaki gajah di belakang pondok milik korban. Dan korban ketika itu melihat saksi sudah tergeletak dengan kondisi bersimbah darah dan sudah meninggal dunia. Di sekitar korban banyak ditemukan tapak bekas kaki gajah, begitu dia. Baik Rizky, berarti karena dugaan bahwa korban ini tewas akibat diinjak gajah karena ada bekas tapakan kaki gajah tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga dan juga pihak BBKSDA Riau ataupun maksud kami terkait peristiwa ini? Iya, betul sekali dia bahwa indikasi korban tewas karena diinjak gajah memang karena banyak ditemukan bekas dari kaki satwa bongsor tersebut. Dan terkait peristiwa ini, tim dari BBKSDA Riau sudah melakukan cross-check ke lokasi dan mengecek kondisi jenazah korban dan juga menemui pihak keluarga dari korban ini. Dan saat itu pihak keluarga mengaku tidak mempermasalahkan soal korban yang meninggal akibat dipijak gajah, namun mereka hanya meminta agar pihak BBKSDA Riau turut menghadiri pemakaman dari korban ini yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 besok hari, begitu. Baik. Dan Tribuners, rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama PLT Kepala BBKSDA Riau, Vivin Arfiana Jogasara. Berikut keterangan lengkapnya. Baik, yang pertama tentunya kami dari Balai Besar KSDA Riau mengucap sangat berduka cita ya, ikut berduka cita dengan kejadian seperti ini, dengan meninggalnya adanya korban terkait dengan konflik gajah dan manusia. Berita ini diawali dengan informasi dari call center yang menyampaikan bahwa telah terjadi konflik dengan manusia yang membawa korban. Kemudian dari situ diinformasikan bahwa korban ditemukan oleh pekerja kebunnya pada hari ini tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 8 di kebun milik korban yang berada di dalam Tahura Sultan Syarif Qasim II, Desa Rantau Bertuah,
Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Lokasi tersebut merupakan bagian dari daerah jelajah gajah. Korbannya seorang lelaki yang bernama Palen Peter Aritonang, usia 56 tahun. Kita menuju Aceh, Tribuners. Pengadilan Negeri Lok Sumawe kembali menggelar sidang permohonan suntik mati Nazarudin, seorang pemilik keramba di Waduk Pusong. Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan tersebut. Sebelumnya pengajuan permohonan dilakukan melalui kuasa hukumnya, yakni Safarudin, Muhammad Zubir, dan Saputra. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Zaki Mubarak, jurnalis dari Serambi News. Halo rekan Zaki. Ya, halo, Dea. Rekan Zaki, bisa Anda laporkan dari informasi yang sudah Anda himpun, apakah ada upaya kasasi hukum dari permohonan ini? Ya, baik. Rekan Tribunus, selamat sore. Sebelumnya saya dapat informasikan bahwa kemarin Pengadilan Negeri Lok Sumawe telah memutuskan persidangan termohon Nazarudin, yaitu kasus eutanasia atau suntik mati yang diajukan oleh kuasa hukum Nazarudin. Nah, di mana hakim mengingat dan menimbang tidak adanya aturan dan atau dasar hukum yang mengatur tentang permohonan tersebut, maka mengatakan suntik mati itu melanggar hak asasi manusia karena sebagai upaya perbuatan menghilangkan nyawa seorang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, setelah diputuskan, hakim menanyakan kepada kuasa hukum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan setelah dilakukan penolakan kasus tersebut. Namun kuasa hukum meminta waktu untuk bermusyawarah dulu dengan pemohon. Nah, setelah itu pemohon juga kuasa hukumnya juga meminta kepada sejumlah nelayan yang hadir di situ untuk kembali ke lokasi keramba untuk berembuk dengan saudara Nazarudin. Nah, demikian dia. Lalu apa alasan hakim sehingga menolak permohonan suntik mati ini? Ya, dapat kami informasikan kembali deh ya, berdasarkan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal, yaitu saudara hakim, yaitu saudara Budi Sunanda. Dalam amaran permohonan termohon Nazarudin, beliau mempertimbangkan sebagaimana setelah mendapat petunjuk dari meminta pendapat kepada MPU Kota Lok Sumawe dan Majelis MPU Provinsi Aceh bahwa untuk permintaan suntik mati itu adalah dilarang dalam agama dan itu melanggar bertentangan dengan syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh, sehingga majelis memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan ditolak. Selain itu, majelis juga mengumumkan bahwa lokasi waduk tersebut adalah tercemar dengan limbah merkuri atau limbah-limbah rumah tangga yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nah, sehingga keputusan majelis hakim pada saat itu bahwa tidak ada boleh tempat memelihara ataupun tidak ada boleh tempat yang dilakukan untuk memelihara ikan atau jenis-jenis lainnya yang ada di waduk Pusong tersebut ya. Baik, terima kasih rekan Zaki Mubarak untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama pihak terkait permasalahan ini. Itu upaya hukum kasasi dan ini kan diberikan waktu selama 14 hari. Nanti ini setelah ini kami akan coba bermusyawarah kembali dengan pemohon apakah langkah hukum yang tersedia seperti apa, misalnya apakah sudah cukup di sini atau kita ingin ajukan kasasi. Ini akan kita coba diskusikan lagi dengan pemohonnya nanti. Nah, mungkin dengan warga yang ada di sini nanti. Finalnya kapan ini kira-kira untuk menindaklanjuti? Final apa ini maksudnya? Ya, untuk menindaklanjuti kapan ini berakhir? Ini kan masih putusan di Pengadilan Negeri. Kita ada waktu 14 hari, kita ingin diberikan waktu untuk mengajukan kasasi. Nah, untuk mengajukan kasasi, kan langkah hukum selanjutnya nanti kami penasihat hukum ini ingin bermusyawarah dulu dengan pemohon dan mungkin warga masyarakat di sekitar waduk. Nah, seperti apa? Apakah kita mengajukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau kita sudah menerima putusan dari Pengadilan Negeri Lok Sumawe ini? Dasar apa ditolaknya hari ini terhadap permohonan? Tadi banyak ada pertimbangan
hukumnya, kemudian ada pertimbangan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tapi saya akan karena banyak tadi enggak. Tadi kita telah mengikuti sidang terkait euthanasia ini yang pemohonnya adalah Bapak Nazarudin dengan agenda itu ada agenda tadi alat bukti dan juga saksi. Bukti yang tadi telah kita hadirkan ada 3 alat bukti dan juga ada 6 orang saksi yang telah kita hadirkan tadi dan telah kita lakukan pemeriksaan dan juga majelis tadi di persidangan gitu ya. Saksi itulah yang kita berhasil hadirkan tadi, itu ada 6 orang saksi dalam perkara ini. Ya, untuk kita kalau berbicara agenda sidang berikutnya itu adalah penetapan bagaimana dengan hasil dari setelah agenda sidang pertama yaitu permohonan terhadap euthanasia ini, dan tadi juga agendanya pemeriksaan saksi dan juga bukti yang telah kita hadirkan. Setelah dari itu akan ada penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim itu pada agenda berikutnya yaitu minggu depan gitu. Sidang akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda penetapan. Penetapan yaitu nanti akan memutuskan bagaimana hasil dari yang telah jalankan sidang 2 kali agenda ini. Bagaimana itu? Itulah kita lihat nanti bagaimana hasil dari kesimpulan dari majelis gitu kan. Sidangnya sudah dilakukan dengan 2 kali sidang yang sebelumnya. Itu untuk hasilnya itu bagaimana kita lihat setelah agenda di minggu depan nanti di hari Kamis. Pak Nazarudin sendiri belum hadir. 3 prajurit TNI gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di pos TNI Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, pada Kamis 27 Januari 2022 kemarin. 3 prajurit itu adalah Serda M. Rizal Maulana Arifin, Ratu Tupel Alomowan Baraza, dan Ratu Rahman Tomilawa. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban Serda M. Rizal Maulana Arifin di Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Lutfi Ahmad Mauludin, jurnalis dari Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Lutfi. Ya. Rekan Lutfi, kapan awal keluarga akhirnya mengetahui bahwa Sertu Anumerta Muhammad Rizal ini gugur dalam baku tembak di Papua? Awal keluarga Sertu Anumerta M. Rizal ini mengetahui bahwasannya M. Rizal menjadi ataupun gugur dalam baku tembak di Papua pada hari kemarin, tepatnya sekitar pukul 7 pagi. Namun awalnya ayah dari almarhum tidak percaya akan terjadinya hal yang menimpa almarhum sehingga dapat gugur. Namun setelah beberapa waktu terdapat telepon atau kabar dari satuan anggota TNI yang mengabarkan bahwa Sertu Anumerta Muhammad Rizal gugur dalam kontak senjata kemarin pagi. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi di rumah duka saat ini dan bagaimana jenazah almarhum tiba dan akan dimakamkan di mana juga nantinya? Kondisi rumah duka dari sejak kemarin banyak berdatangan sanak keluarga, bahkan dari pemerintah setempat ataupun pemerintah Kabupaten Bandung hingga Dandim dan Kapolresta Bandung juga sempat melayat ke rumah duka. Rumah duka sendiri berada di dalam gang sehingga esok harinya ataupun hari Sabtu. Ya, lalu bagaimana sosok almarhum di mata keluarganya selama ini? Sosok almarhum seperti yang diceritakan oleh orang tuanya ataupun ayahnya, beliau merupakan anak yang soleh dan
kesolehannya yang membuat keluarga sulit melupakan kepada sosoknya, karena beliau ataupun almarhum selalu melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, dan tidak lepas sejak dari SMA untuk berpuasa dari hari puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya, dia. Terkait insiden ini, Tribuners rekan Lutfi sudah mewawancarai dan di 0624 Kabupaten Bandung dan juga ayah dari almarhum Muhammad Rizal. Berikut liputan lengkapnya. Besok ke 25, Pak. Iya. Pas besok ke ulang tahun ya. Benar, sangat kehilangan sekali. Soalnya dianya anaknya soleh, bahkan dia masalah ibadahnya itu jauh dibandingkan dengan orang tuanya, juga jauh dia masalah ibadah. Bahkan kalau saya ngeluh ada apa-apa aja, si ama gini ya udah aja Pak, biarin gitu. Habis gimana saya merasa kehilangan sampai gak bisa dibayangkan gitu kan. Tapi saya udah ikhlas, pasrah, gimana meskipun saya nangis terus-terusan, ya kan itu udah takdir kan, gak bisa dikembalikan lagi, itu kan udah takdir. Meskipun kita dia nggak tugas di Papua, tugas di Bandung, kalau takdirnya dia udah gitu, nggak bisa di. Apa sih ya, baik, kehadiran saya dengan Pak Kapolres untuk mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya pahlawan kita Serda Rizal yang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua di Kodam 17 Cendrawasih. Serda Rizal gugur sebagai kusuma bangsa dalam rangka membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Papua. Almarhum datang ke sini. Untuk rencana almarhum akan diberangkatkan dari Timika besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan diperkirakan akan mendarat di Bandung pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Akan dikebumikan di mana Pak? Nah, baik, untuk rencana akan dimakamkan di taman. Rencana waktu pemakaman akan masih saat ini masih dikoordinasikan karena akan dihadiri langsung oleh Bapak Kasat. Kepolisian Resor Manado melakukan konferensi pers pelaku cabul sepanjang bulan Januari 2022 ini. Hadir di sana Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait didampingi Kasat Reskrim Kompol Taufik Arifin. Sepanjang bulan Januari ini sudah diketahui ada 4 orang pelaku yang ditangkap Polresta Manado. Selengkapnya akan disampaikan rekan Fistel Mukuan, jurnalis dari Tribun Manado di sana. Halo rekan Fistel. Ya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan dari 4 tersangka atau pelaku ini apakah mereka melakukan hal pencabulan ini di tempat yang sama atau bagaimana? Ya, makasih Dea. Memang kemarin dari jumpa pers yang dilakukan oleh Polresta Manado, yang menyampaikan langsung Kapolresta Manado didampingi Kasat Reskrim Polresta Manado. Nah, dalam jumpa pers ini menghadirkan 4 pelaku dengan tangan mereka di borgol, 1 borgol untuk 2 orang. Nah, dari penyampaian Kapolresta Manado, mereka melakukan kasus cabul ini di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di Pineleng, ada yang di Mahawu, ada yang di Tateli. Begitu rekan Dea. Lalu keempat pelaku ini kapan melakukan aksi itu? Ya, memang ada yang melakukan sejak bulan Desember tahun lalu, namun nanti dilaporkan keluarga bulan Januari ini karena korban nanti mengaku
terjadi sedikit masalah, bisa Anda ulangi bagaimana tadi tersangka ini mereka lakukan kapan? Ya, kasus cabul yang mereka lakukan ada dua kasus terjadi di bulan Desember tahun lalu, tahun 2021, dan 2 kasus di bulan Januari ini. Namun untuk kasus di bulan Desember nanti korbannya nanti mengaku bulan Januari ini, sehingga dari keluarga korban nanti melaporkan di bulan Januari ini. Jadi dari keempat keluarga korban melaporkan nanti di bulan Januari ini, dan selang 26 hari di tahun 2022 ini Polresta Manado berhasil mengungkap 4 kasus ini, dan keempat tahanan ini sudah berada di Mako Polresta Manado, ditampilkan saat jumpa pers. Begitu rekan Dea. Terakhir rekan Vestel, dari 4 pelaku ini apakah mereka orang terdekat atau bagaimana? Ya, dari yang disampaikan Kapolresta kemarin, memang keempat pelaku ini adalah orang-orang terdekat. Di situ ada yang anak pelaku, korban adalah anak tiri, ada yang korban keponakan, bahkan ada yang korban teman dari pelaku. Dan keempatnya ini bukan semuanya melakukan pemerkosaan, tapi ada yang hanya memegang bagian intim seorang wanita, namun semuanya itu harus diproses berdasarkan undang-undang sesuai kasus cabul. Dengan begitu Kapolresta Manado menyampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada, bukan hanya dari luar, tapi juga dari keluarga-keluarga terdekat. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kombes Pol Julianto Sirait selaku Kapolresta Manado Tengah. Berikut liputan lengkapnya. Tempat kejadian perkaranya, satu di Kecamatan Tuminting, satu di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, satu di Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, dan satu lagi di Kecamatan Sindulang 1, lingkungan 4, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Waktu kejadian keseluruhannya selang bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022. Jadi kami cukup prihatin juga bahwa di Kota Manado cukup banyak perkara-perkara seperti ini, dan sebagai bukti bahwa Polresta Manado betul-betul atensi terhadap perkara-perkara yang menyangkut tentang anak, wanita, kemudian usia-usia rentan, kami akan serius di dalam penanganannya. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada saudara-saudara yang ada di belakang ini adalah pasal 81 ayat 1, 2, 3, dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah. Fakta-fakta yang diperoleh penyidik adalah sebagai berikut rekan-rekan. Yang pertama, perkara dugaan perbuatan cabul ini atau persetubuhan anak terhadap inisial CM ini terjadi sekitar awal bulan Februari 2021 di Kecamatan Mahawu, lingkungan 2, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dengan cara menyetubuhi korban yang merupakan keponakannya yang berumur 9 tahun, dan kemudian dilaporkan di Polresta Manado pada tanggal 20 Januari kemarin tahun 2022. Yang kedua, perkara dugaan perbuatan cabul terhadap anak inisial PL terjadi sekira bulan Januari 2021 di Desa Pineleng 2, Jaga 4, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dengan cara korban dicabuli
dengan meraba-raba kemaluan serta payudaranya yang baru berumur 9 tahun. Kami jeda sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya hanya di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasa. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama Edi Mulyadi tidak jadi hadir memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri pada hari ini Jumat 28 Januari 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, saat menghadiri langsung di Barreskrim Mabes Polri. Detail informasinya akan disampaikan rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Dari informasi yang sudah Anda dapatkan, apa sebenarnya alasan dari Edi Mulyadi hingga tidak jadi menghadiri dalam pemanggilan atau pemeriksaan polisi hari ini? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa sejatinya pada Jumat 28 Januari 2022 hari ini, Sekjen GNPF Ulama yakni Edi Mulyadi harusnya dipanggil gitu oleh pihak Barreskrim Mabes Polri sebagai saksi atas perkara ujaran kebencian yang di dalam hal ini Edi dilaporkan beberapa pihak ke beberapa kantor polisi daerah yang akhirnya perkara ini diambil alih oleh Mabes Polri. Hal ini terkait dengan pernyataan Edi yang menyinggung soal keberadaan ibu kota negara baru, yang dimana dalam ucapannya Edi menyatakan kalau
IKN yang baru ini merupakan tempat jin buang anak. Kendati begitu, tadi kehadiran Edi hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum, yang dimana dalam hal ini Ketua Tim Kuasa Hukum dari Edi Mulyadi, Herman Kadir, menyatakan kliennya urung hadir itu dikarenakan adanya kesalahan prosedur atau tidak menerimanya prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian, karena dirinya menilai ini tidak sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 227 ayat 1, di mana yang menerangkan kalau dalam pasal tersebut pemanggilan untuk saksi itu diberikan batas waktu 3 hari, sedangkan tadi Herman Kadir menyatakan kalau kliennya baru dipanggil itu, baru dilayangkan surat itu pada Rabu kemarin gitu, tanggal 26 Januari. Alhasil dirinya menilai ada kesalahan prosedur atau tidak sesuainya prosedur yang ada di dalam KUHAP terhadap pemeriksaan yang sejatinya dilakukan untuk kliennya tersebut ya. Ya, lalu selanjutnya apa yang dilakukan setelah dari tim kuasa hukum termasuk Edi Mulyadi sendiri juga setelah urung hadir? Ya, tadi Herman Kadir menyatakan kalau pihaknya sudah menemui tim penyidik dari Ditpit Siber Barreskrim Polri untuk meminta kepada kepolisian untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan begitu dengan mekanisme sesuai dengan prosedur KUHAP, yakni H-3 sebelum dilakukan pemeriksaan. Tadi dirinya juga sudah melayangkan surat permohonan tersebut kepada Barreskrim begitu, dan sudah direspon oleh pihak Barreskrim begitu dia. Dari atas kasus ini apakah Edi Mulyadi sempat mengalami teror atau bagaimana dari penjelasan kuasa hukumnya? Ya, tadi Herman Kadir juga dia menyatakan kalau kliennya itu mengalami teror setelah ungkapannya mengenai Kalimantan merupakan tempat jin buang anak ini dari berbagai kalangan. Dirinya bahkan menyatakan kalau kliennya itu dalam sehari bisa ditelepon oleh 1.000 orang yang menelpon ke dalam kontaknya. Alhasil dirinya menyatakan kalau si Edi ini memblokir atau menutup sementara kontaknya begitu, dan beberapa ancaman juga dilayangkan oleh beberapa pihak yang tidak diketahui terkait dengan adanya perintah untuk memotong babi, memotong kelinci, dan beberapa hewan lainnya begitu deh. Dan Edi juga diminta untuk melakukan hukuman adat, yakni dengan meminta maaf ke Kalimantan langsung kepada warga Kalimantan. Hanya saja Herman Kadir mengungkapkan tidak ada jaminan keselamatan. Padahal kata dia Edi bersedia untuk datang langsung ke Kalimantan dan meminta maaf kepada warga di Kalimantan. Begitu deh. Baik, lalu Rizky, bagaimana tanggapan dari Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus, soal absennya Edi Mulyadi dalam pemeriksaan hari ini? Ya, tadi juga awak media alhasil langsung meminta tanggapan dari Barreskrim langsung kepada Kepala Barreskrim Mabes Polri, yakni Komjen Agus. Tadi Komjen Agus menyatakan kalau pihaknya akan sesegera mungkin mengirimkan surat perintah pemeriksaan selanjutnya begitu dalam waktu dekat. Hanya saja dirinya meminta untuk Edi Mulyadi memenuhi panggilan tersebut. Sebab jika tidak maka Barreskrim Polri menyatakan akan menjemput begitu. Tadi juga Komjen Agus menyatakan kalau dengan mangkirnya atau dengan urung hadirnya Edi Mulyadi pada pemanggilan pertama ini tidak menutup proses hukum ini tidak berjalan gitu. Dirinya menyatakan kalau proses hukum akan tetap berjalan di kepolisian dan akan tetap meminta Edi Mulyadi untuk hadir sebagai saksi. Begitu deh. Baik, terima kasih. Terkait mangkirnya Edi Mulyadi dalam pemeriksaan kali ini, rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir. Berikut liputan lengkapnya. Kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasan nggak hadir kenapa Pak? Datang Pak? Alasannya pertama prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHAP. Itu yang pertama. Nah ini kami mau memasuki surat ini dulu. Poin-poin yang tidak sesuai dengan Ya. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Ini itu sudah tidak sesuai dengan.
Vaksinasi anak TK di Kabupaten Tapin terus berlanjut hingga hari ini Jumat 28 Januari 2022. Setelah TK Gembala Bayangkari yang jadi giliran pertama untuk menerima vaksin, terbaru puluhan anak di TK Negeri Pembina Rantau juga divaksin. Pantauan banjarmasinpost.co.id ada puluhan anak-anak yang memenuhi syarat divaksin di TK Negeri Pembina Rantau ini. Untuk mengetahui lebih detailnya dan juga bagaimana pelaksanaan vaksinasi anak TK ini, sudah bergabung bersama kami wartawan Banjarmasin Post ada rekan Stanislaus Sene yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Stan. Halo rekan Dea. Bagaimana untuk capaian vaksinasi anak TK di Kabupaten Tapin sejauh ini dan juga sudah berapa sekolah berarti sekolah TK yang menerima vaksin di sana? Baik rekan Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum capaian vaksinasi anak khusus di anak TK ini sudah 84 orang yang dilaksanakan di dua institusi sekolah, yaitu TK Gembala Bayangkari dan juga TK Negeri Pembina Rantau. Seperti itu, rekan Dea. Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua murid TK ini tentang diadakannya vaksinasi untuk anak-anak di sana? Vaksinasi ya, untuk anak-anak TK ini, dari informasi yang kami himpun di lapangan, dukungan dari orang tua juga terus mengalir terkait dengan vaksinasi yang baru digelar di Kabupaten Tapin, khususnya di dua sekolah ini. Memang untuk TK Gembala Bayangkari ini sebagai semacam percontohan yang dilaksanakan oleh anak-anak TK yang diikutkan atau anak-anak dari para anggota polisi ini, sehingga sosialisasi ini sampai ke masyarakat dan respon masyarakat cukup baik sehingga mendukung vaksinasi TK di Kabupaten Tapin. Baik, lalu rekan Stan, bagaimana untuk lanjutan vaksinasi anak TK di Tapin sendiri nantinya? Konsepnya seperti apa dan juga bagaimana strategi dari Disdik agar anak-anak ini mau divaksin? Informasi yang kami dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, memang vaksinasi ini belum begitu gencar dilakukan karena memang keterbatasan vaksin yang pertama, yang kedua juga vaksinasi anak ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tapin, sehingga strategi yang dipakai oleh Dinas Pendidikan itu yang pertama itu melakukan sosialisasi, yang kedua memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa vaksinasi yang diterima oleh anak-anak TK ini pada dasarnya halal dan ini dianjurkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Seperti itu, dia. Baik, terima kasih rekan Stanislaus Sene untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin bergerak ke Kabupaten Tanah Laut pada hari ini Jumat 28 Januari 2022. Mereka mengikuti kegiatan safari berburu Bupati Talakap 2022 yang diselenggarakan pengurus provinsi dan juga Perbakin Kalimantan Selatan. Pelepasan peserta yang mengikuti kegiatan ini langsung dilakukan oleh Bupati Tala HM Sukamta pada Jumat siang tadi. Guna mengetahui lebih detail kegiatan safari berburu tersebut, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Post, ada rekan Roy di sana. Halo rekan Roy. Iya, selamat sore rekan Dea. Selamat sore. Rekan Roy, bisa Anda informasikan apa tujuan dilaksanakannya kegiatan safari berburu ini? Ya, kegiatan itu utamanya sebagaimana ditegaskan oleh pengurus Perbakin provinsi maupun Tanah Laut, yakni untuk membantu mengendalikan hama babi karena selama ini juga ada cukup banyak laporan dari masyarakat terkait ganasnya hama babi, karena itu kemudian mereka merespon itu dan hari ini mulai dilaksanakan perburuan itu. Demikian rekan Dea. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seberapa besar sebenarnya dampak yang ditimbulkan hama babi di sana? Baik, ya. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pengurus Perbakin untuk wilayah Tanah Laut untuk tempat pelaksanaan berburu ini. Memang dinyatakan bahwa tingkat serangan hama babi itu sudah cukup meresahkan karena hampir semua jenis tanaman
baik itu tanaman sayuran maupun padi maupun perkebunan yang berada di wilayah Desa Kintab, terutama di dekat pegunungan seperti di Desa Riam Adungan dan Salaman, itu kerap mengalami kerusakan yang fatal. Sehingga memang hal itu membuat keresahan di kalangan petani, dan kemudian mereka mengharapkan bantuan dari para penembak jitu gitu ya, dari Perbakin untuk membantu mengendalikan hama babi ini. Demikian rekan ya. Lalu dari pantauan Anda saat pelepasan peserta ini ada berapa banyak peserta yang mengikuti safari berburu tersebut, dan dari mana saja mereka dan berapa hari nanti pelaksanaannya? Ya, dari keterangan pengurus Perbakin Tanah Laut, kegiatan safari berburu ini diikuti hampir 200 peserta yang mereka ini berasal dari seluruh daerah di Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten dan kota. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini mereka berangkat siang tadi dan akan berakhir pada hari Minggu nanti. Dan kegiatan ini juga disediakan semacam door prize begitu atau hadiah yang diberikan oleh panitia, dan kemudian dari pihak pemerintah daerah dalam ini Bupati Tanah Laut juga sangat menyatakan selain dukungan terhadap kegiatan ini juga mengharapkan adanya semacam penyuluhan kepada masyarakat, karena di daerah-daerah tertentu di dekat potensi hama itu ada warga yang secara mandiri mereka juga selama ini membuat senjata rakitan untuk membasmi atau mengatasi hama babi itu. Namun memang perlu dijelaskan bahwa dalam hal penggunaan senjata api juga tentu ada aturannya. Karena itu diharapkan turunnya Perbakin ke tempat mereka juga diharapkan sebagai salah satu wahana untuk memberikan penyuluhan agar cara berburu yang dilakukan benar, dan juga agar kepemilikan senjata api rakitan juga bisa digunakan sebaik mungkin sesuai aturan perundang-undangan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan safari berburu ini, rekan Roy sudah melakukan wawancara bersama Bupati Tanah Laut, HM Sukamta. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya kira ini ada 2 hal pokok yang penting dengan kegiatan berburu. Secara internal, saya kira semakin meningkatkan profesionalis para anggota-anggota Perbakin kita, ya. Baik di dalam berburu, baik di dalam meningkatkan prestasi dari anggota Perbakin kita, dan meningkatkan profesionalisme dari anggota Perbakin kita itu secara internal. Secara eksternal, saya kira membantu pemerintah daerah, yang pertama di dalam pengendalian babi yang memang betul-betul itu banyak merugikan usaha dari rakyat kita. Nah, yang kedua sekaligus dari Perbakin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat kita itu kadang-kadang mereka bisa merakit senjata sendiri, yang dibilang kita orang Banjar dum-duman, untuk apa? Mengendalikan sendiri hama babinya. Nah, oleh karena itu inilah dari kawan-kawan Perbakin untuk mensosialisasikan agar mereka juga tidak berurusan dengan hukum. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Ya, karena kan kebiasaan kan itu merakit dum-duman itu mulai dulu kan ada di masyarakat kita. Nah, kita harapkan dengan pemahaman itu sehingga masyarakat kita nanti tidak bermasalah dengan hukum karena memiliki senjata api, ya, yang itu ada aturan-aturannya, ya, ada perundang-undangannya. Saya kira hal yang paling penting ini. Jadi kita berharap dengan berburu ini dampaknya bagi masyarakat kita juga sangat baik. Ya, saya harapkan memang nanti di 2022 ini nanti di akhir tahun dalam hari jadi dilaksanakan lagi seperti ini, ya, dilaksanakan event safari berburu seperti ini, karena kita punya potensi, punya tempat yang untuk melaksanakan ini, sekaligus mempromosikan wisata kita, karena namanya wisata itu macam-macam kan, termasuk berburu ini sebagai satu bagian dari wisata juga. Nah, barangkali nanti ditemukan tempat-tempat baru yang memang itu sebenarnya punya potensi untuk pengembangan wisata. Kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Seorang sopir ojek online dikeroyok di Jalan Raya Bandongan, Kaliangkrik, Dusun Jati, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, pada Minggu 23 Januari lalu. Polres Magelang Kota akhirnya berhasil mengamankan 3 pemuda pelaku pengeroyokan tersebut. Satu di antara mereka merupakan pelajar di bawah umur. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jogja dan Nanda
Sagita yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Anda. Halo rekan Dea. Bisa Anda ungkapkan sebenarnya motif dari pelaku melakukan pengeroyokan terhadap ojol ini dan bagaimana juga kondisi ojol tersebut? Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk motif sendiri dari penelusuran yang dilakukan oleh Kasat-Reskrim Polresta Kota Magelang, untuk motif dari pelaku melakukan tindak pengeroyokan terhadap ojek online merupakan tindakan teror, di mana untuk menjadikan eksistensi kelompok di daerah tersebut. Dan untuk kondisi dari ojol sendiri, terdapat luka ringan di antara pipi kanan dengan mata, dan sudah dilakukan pengobatan di rumah sakit, seperti itu rekan Dea. Lalu bagaimana Nanda tindakan hukum yang nantinya dilakukan kepada para pelaku ini, mengingat ada di antara mereka yang masih di bawah umur? Baik rekan Dea, untuk tindakan hukum terkhususnya untuk salah satu pelaku yang masih di bawah umur atau masih berstatus pelajar pula, di mana disesuaikan dengan hukum perlindungan anak. Sehingga untuk pelaku yang masih di bawah umur tidak dikenakan untuk dilakukan penahanan atau penjara, namun diwajibkan untuk melapor. Namun tetap terkena dengan pasal 170 KUHP. Sedangkan untuk dua pelaku lainnya dilakukan penahanan di penjara, seperti itu rekan Dea. Di tengah maraknya kasus kejahatan jalanan ini, bagaimana langkah petugas satuan kepolisian untuk mengantisipasinya? Baik rekan Dea, untuk antisipasi sendiri di tengah maraknya kejahatan jalanan di Kota Magelang, Satuan Polresta Kota Magelang melakukan tindakan patroli yang dilakukan selama 24 jam atau disebut juga dengan Blue Light Patroli, di mana sejumlah petugas akan disebar di beberapa titik lokasi yang memang rawan terjadi adanya kejahatan jalanan, seperti kemarin itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jogja, Nanda Sagita untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami akan jeda lagi sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia NTB, Willy Irmansyah Bahagia, Provinsi NTB, memiliki sirkuit Mandalika yang menggelar balapan internasional sekelas WSBK dan MotoGP. Willy yang menjabat di era 1992-an ini yakin Provinsi NTB akan dikenal dunia lewat sirkuitnya.
Informasi lengkapnya akan disampaikan Rafsan Zandi Simanjorang, jurnalis dari Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Rafsan. Ya, selamat sore rekan dia. Selamat sore, Rafsan. Bagaimana tanggapan dari mantan Ketua IMI NTB ini perihal sirkuit Mandalika? Bisa Anda informasikan? Ya, terima kasih rekan dia. Ya, memang terpilihnya sirkuit Mandalika sebagai ajang untuk menggelar MotoGP di Nusa Tenggara Barat memang memberikan kebahagiaan sendiri kepada mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia Nusa Tenggara Barat, yaitu Willy Irmansyah, di mana dengan terpilihnya NTB ini menjadi eksistensi NTB sendiri di kancah dunia dan juga untuk Ikatan Motor Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, sementara itu, selain eksistensi untuk Ikatan Motor Indonesia, Provinsi NTB juga akan dikenal oleh dunia, bahkan Lombok sendiri dengan sirkuit Mandalika ini. Kemudian dampak positif lain menurut Willy adalah selain sektor pariwisata yang meningkat, kemudian sektor ekonomi yang meningkat, yang paling utama adalah dengan dikenal sirkuit Mandalika ini menjadi ikon baru dari NTB, sehingga dunia sekarang sudah mengenal tak hanya Bali, tak hanya Indonesia, melainkan NTB juga. Seperti itu rekan Dea. Baik, lalu apa harapan dari Willy Irmansyah sendiri untuk sirkuit Mandalika ke depannya? Ya, pertama memang Willy sendiri selaku ketua IMI berharap bahwa sirkuit ini menjadi sirkuit yang benar-benar bisa berfungsi untuk generasi pebalap Indonesia pertama. Untuk menggelar event-event kancah internasional, bahkan kancah nasional juga untuk mencari bibit-bibit baru pebalap-pebalap nasional. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rafsan Zani Simanjorang untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Seorang guru di Malang membuat inovasi bisnis kerupuk telur asin. Bentuk kerupuknya juga unik, dibuat menyerupai telur mata sapi. Guru SD itu membuat kerupuk telur asin versi matang dan juga mentah. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan Silvianita Widiawati, jurnalis dari Surya Malang yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Silvi. Halo rekan Dea, selamat sore. Selamat sore. Rekan Silvi, bisa Anda informasikan dari informasi juga yang sudah Anda dapatkan ini, ide awal bagaimana dari guru SD ini bisa membuat inovasi kerupuk seperti ini? Ya, ide awal dari Yunita Susanti, guru SD di Kota Malang ini berawal dari dia kan memiliki usaha jualan telur asin, tapi ada dalam produksinya itu selalu ada yang kulitnya rusak atau retak. Akhirnya dia membuang telur asin itu. Akhirnya dia memutuskan bagaimana ini menjadi uang agar tidak terbuang percuma. Dia melakukan riset dan akhirnya didapatkan resep untuk membuat kerupuk telur asin yang ini dikembangkan dan mendapat respon positif dari konsumen. Seperti itu. Baik, lalu untuk pemasarannya kemana saja? Pemasaran sejauh ini masih di area lokal Malang, tapi mungkin dari resellernya bisa menjangkau ke sejumlah kota lain di Indonesia. Untuk yang kota-kota lain itu dia umumnya menjual dalam bentuk mentah, per kilonya 90.000. 90.000 itu pun setelah dinaikkan karena ada kenaikan telur dan kenaikan bahan bakunya yaitu terigu serta bawang putih. Untuk yang online dia masih kurang nge-push karena mungkin masih fokus di peredaran lokal. Ya, lalu bagaimana untuk dirinya bisa membagi waktu antara mengajar dan juga berwirausaha ini? Ya, dia berbagi peran dengan suaminya. Biasanya dia kan mengajar mulai pagi sampai sore. Biasanya dari suami akan membantu untuk pengolahan bahannya, nanti dia akan membantu sisanya sampai kemudian sampai
produksi itu menjadi kerupuk. Jadi dia membuat 2 versi, kerupuk mentah sama kerupuk yang sudah matang. Tapi untuk kerupuk matang itu lebih untuk penjualan lokal ya, karena untuk dijual ke luar itu masih rawan untuk patah atau mungkin tidak bisa utuh ketika dijual lagi. Baik, terima kasih rekan Silvi untuk informasi Anda dari Malang. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Sumatera Selatan, Tribuners. Pemerintah telah menyetujui pemilihan umum, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara untuk pemilu kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November 2024 atau selang 9 bulan dari Pileg dan Pilpres. Terkait hal ini, sejumlah partai besar di Sumatera Selatan pun mulai mengambil sikap. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, ada Arif Rohekan, jurnalis dari Tribun Sumsel yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Arif. Halo Dea, iya Dea. Ya. Bagaimana partai di Sumsel ini menyikapi pengumuman tersebut? Ya Dea, sejak diputuskannya tanggal 14 Februari 2004 sebagai hari hak pencoblosan untuk pemilu legislatif dan presiden ke depan, sejumlah partai politik di Sumatera Selatan mulai melakukan pembenahan infrastruktur. Ya rata-rata pengurus hingga ranting-ranting mulai dibenahi untuk meraih suara maksimal nanti kayak gitu Ya, lalu apa yang menjadi prioritas saat ini untuk partai-partai di Sumatera Selatan sendiri? Mengingat parpol nantinya akan diverifikasi faktual oleh KPU untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Iya rata-rata partai politik yang ada di Sumsel berusaha untuk memperkuat infrastruktur di bawahnya, termasuk dari DPW, DPD, ataupun DPC hingga ke anak ranting yang di tingkat kelurahan dan desa kayak itu supaya mereka bisa lebih maksimal untuk memperjuangkan dan meraih suara signifikan nantinya termasuk juga untuk merekrut kader-kader baru kayak gitu Baik, Tribuners, terkait pemilu 2024, rekan Arif sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel dan juga Ketua DPW PKB Sumsel. Berikut liputan lengkapnya. Artinya dengan sudah diputuskannya bahwa pemilu legislatif, presiden, DPD ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, artinya 20 bulan sebelum dilaksanakan pemilu, tahapan sudah dimulai. Artinya sebentar lagi kita akan memulai tahapan pemilu. Dan tentunya di PDI Perjuangan Sumatera Selatan kita sekarang sudah mempersiapkan semua kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan dan aturan. Selain itu juga kita sudah menyelesaikan seluruh struktural pengurus PDI Perjuangan dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, bahkan sampai tingkat RW sudah selesai. Nah, ini akan kita lakukan evaluasi ke depannya agar struktur ini tetap terjaga dan tetap siap nanti untuk pemilu. Kemudian ya kita sudah tetap melakukan langkah-langkah penggalangan dan konsolidasi, terutama penggalangan ke pemilih. Di tahun 2022 ini kita sudah membangun kelompok-kelompok pemilih pasti untuk mendukung PDI Perjuangan di Sumatera Selatan. November yang lalu 2021 kita sudah ada instruksi dari DPP untuk melakukan sipol internal melengkapi persyaratan untuk pemilu 2024 yang akan datang. Alhamdulillah dengan persiapan ini kita sudah evaluasi terakhir kemarin sudah hampir rampung lah untuk persiapan pemilu, minimal persyaratan peserta pemilu sudah clear untuk Sumatera Selatan. Karena kita sudah dapat instruksi November yang lalu, alhamdulillah itu sudah clear untuk persiapan sipol melengkapi persyaratan dari KPU. Musyawarah kerja wilayah
sekaligus kita launching caleg provinsi. Kita mulai. Nah, tinggal ini kita sedang melakukan inventaris secara bersama. Karena nantinya para caleg ini akan kita. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali pada hari ini Jumat 28 Januari 2022. Kegiatan Kapolri berlangsung di Gedung Siranawa, Taman Budaya Denpasar Art Center, Bali. Dalam kunjungannya, Kapolri menyinggung mengenai masalah keamanan desa adat yang perlu disinergikan. Kabar selengkapnya akan disampaikan Adrian Amurwonegoro, jurnalis dari Tribun Bali yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Adrian. Halo, selamat sore Dea. Selamat sore. Rekan Adrian, apa agenda Kapolri di Bali sebenarnya? Oke, baik Dea. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, hari ini melaksanakan agenda kunjungan kerja di wilayah Provinsi Bali. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hari ini diagendakan adalah mengunjungi Art Center di Taman Budaya Denpasar untuk mengukuhkan bantuan keamanan desa atau Bankamda dan juga meresmikan Forum Sipandu Beradat yang merupakan sistem pengamanan terpadu lingkungan berbasis desa adat. Selain itu, Kapolri pada hari ini dalam kunjungannya ke Bali juga diagendakan untuk meninjau lokasi atau tempat G20 yang diselenggarakan di Bali, di mana Bali juga menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan perhelatan presidensi G20. Selain itu juga Kapolri hari ini diagendakan untuk menghadiri undangan dari Konsul Ukraina di Bali. Dea. Lalu bagaimana Kapolri menyikapi masalah di desa-desa? Jadi Dea, tadi saya sempat memantau hadirnya Kapolri di Art Center saat pengukuhan Forum Sipandu Beradat, peresmian Forum Sipandu Beradat dan juga pengukuhan bantuan keamanan desa. Dan di Art Center tadi Kapolri menyoroti tentang masalah-masalah yang masih terjadi atau ada di desa adat yang hal ini perlu disinergikan dengan keamanan nasional, antara keamanan daerah dengan keamanan nasional, sehingga stabilitas keamanan di wilayah desa dapat terjaga kamtipmasnya. Dan tadi juga Kapolri berharap dengan dikukuhnya Forum Sipandu Beradat yang ada di Provinsi Bali ini juga menjadi role model bagi provinsi-provinsi lainnya di wilayah Bali untuk bersinergi dan bersatu untuk menghindari adanya konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi antar desa di wilayah atau di provinsi manapun. Dan hal itu juga menjadi concern Kapolri, bahwa Kapolri berharap dengan adanya bantuan keamanan desa yang berbasis dari sistem kekuatan wilayah ini dapat bersinergi dengan pihak kepolisian untuk membantu menjaga stabilitas keamanan di wilayah desa-desa. Dea. Baik, terakhir rekan Adrian, dalam kunjungan kali ini Kapolri Listio Sigit juga sempat menyinggung terkait kasus bentrok dua desa di Maluku Tengah. Apa yang disoroti Kapolri? Ya, memang tujuan atau kunjungan kerja Kapolri pada hari ini juga tidak jauh kaitannya dengan adanya kasus yang saat ini sedang ramai diberitakan, yakni bentrokan antar dua desa di Pulau Haruku di Maluku Tengah. Hal itu juga tadi mendapat sorotan dari Kapolri, di mana Kapolri juga berharap dengan adanya Forum Sipandu Beradat ini dan juga bantuan keamanan desa, hal-hal tersebut dapat dihindari dengan karena adanya kesalahpahaman misal antar desa satu dengan desa lainnya. Hal itu menurutnya bisa diselesaikan dengan Forum Sipandu Beradat tersebut. Dan Forum Sipandu Beradat tersebut juga diharapkan menjadi role model di wilayah provinsi lainnya agar terhindar dari konflik-konflik serupa. Misalnya konflik yang terjadi di Maluku Tengah yang melibatkan bentrokan antar dua desa. Hal itu juga tentu diharapkan tidak terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu Kapolri berpesan
mulai dari tingkat desa, kemudian kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota hingga provinsi terus bersinergi agar tidak terjadi konflik-konflik horizontal seperti yang terjadi di Maluku Tengah. Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan, maksud kami, terima kasih rekan Adrian Amurwonegoro untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya Tribuners. Truk tronton mengalami kecelakaan di Jalan Raya Majalengka, Cikijing pada Jumat hari ini, 28 Januari 2022 tadi. Truk bermuatan pupuk itu menghantam rumah milik warga di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Saat kejadian, pemilik rumah disebut berada di dalam rumah bersama 3 anggota keluarga lainnya. Bagaimana terkait kecelakaan ini akan disampaikan rekan Eki Yulianto, jurnalis dari Tribun Cirebon yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Eki. Halo, selamat sore Dea. Selamat sore, bagaimana untuk kronologi insiden truk tronton ini bisa menabrak rumah warga di sana? Ya baik Dea, terima kasih. Peristiwa itu tampaknya peristiwa yang tadi pagi terjadi itu tampaknya mengagetkan warga sekitar ya, khususnya pemilik rumah yang menjadi sasaran mobil tronton berplat Z9514YA. Nah, pasalnya saat kejadian pemilik rumah sedang berada di rumah dan hendak menunaikan sholat subuh. Informasi itu disampaikan saksi mata atau tetangga pemilik rumah bernama EY Sumaria saat ditemui di lokasi. Nah, menurut warga tersebut bahwa mobil datang dari arah selatan atau dari Kecamatan Maja ya menuju Majalengka Kota. Nah, kondisi jalan di sekitar lokasi juga menurun, yang mana diduga menurut warga mobil tersebut mengalami remblong. Nah, saat di lokasi kejadian pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya ya. Akibatnya satu rumah warga menjadi sasaran yang mana rusak di bagian atap hingga depan rumah warga tersebut. Nah, selain rumah ada juga satu warung dengan pemilik yang sama juga menjadi sasaran bangunan lainnya. Namun beruntung ya peristiwa itu tidak ada korban jiwa, tapi rumah milik warga dan satu warung rusak berat, diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta. Dea. Lalu bagaimana untuk kondisi sang sopir truk ini setelah menabrak rumah warga dan juga 3 orang yang berada di rumah itu, disebutkan tadi informasinya? Nah, Dea, truk tronton itu dikendarai oleh sopir sendiri ya. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, menurut warga sopir tersebut ikut menabrak mobil tersebut. Nah, tapi sang sopir itu menurut warga sempat melarikan diri sesaat bunyi dentuman tabrakan terdengar sangat jelas. Nah, EY salah satu warga yang tadi saya temui di lokasi mengungkapkan meski melarikan diri, kondisi sang sopir terlihat baik-baik saja. Hanya saja terdapat beberapa luka akibat ikut terlibat dari ringseknya bagian depan mobil akibat kerasa benturan. Nah, untuk pemilik rumah sendiri tidak ada yang mengalami luka maupun korban jiwa. Dea. Baik, terakhir Eki, pihak kepolisian sendiri bagaimana menangani insiden ini? Ya, pihak kepolisian sendiri ternyata mengetahui insiden truk tronton itu justru dari sang sopir ya. Usut punya usut, sang sopir justru bukan melarikan diri, melainkan menyerahkan diri ke Polres Majalengka yang mana dari TKP hanya berjarak 1 km ya. Nah, itu pernyataan itu disampaikan Kanit Laka Satlantas Polres Majalengka Ibda Yuti FB Simanjutak. Nah, menurut Ibda Yudi bahwa sang sopir datang seorang diri ke Polres dan menceritakan insiden yang menimpanya. Nah, setelah itu petugas langsung mengantar sang sopir menuju lokasi yang hendak dituju ya, yakni pabrik pupuk yang berada di Kecamatan Kasokandel. Nah, di sana sopir memberitahu bahwa dirinya mengalami kecelakaan dan membutuhkan
pertolongan untuk memindahkan pupuk-pupuk yang sedang diangkut ke mobil tersebut ya. Sementara terkait kerusakan rumah dan mobil, pihak pabrik atau pihak dari sang sopir sendiri akan bertanggung jawab. Nah, namun kendati demikian kepolisian masih menyelidiki insiden tersebut apakah ada kelalaian dari sang sopir. Jadi kepolisian membantah jika sopir ini melarikan diri, tapi yang benar itu menyerahkan diri. Dia demikian. Baik, Tribuners, berikut wawancara dengan saksi mata dan juga Kanit Laka Satlantas Polres Majalengka yang berhasil didapatkan jurnalis kami selengkapnya. Dari atas, supirnya langsung loncat. Ini nggak ada supiran. Oh nggak. Supirnya berarti ke mana? Supirnya loncat. Langsung melarikan diri. Ada berapa orang? 5. 4. Pak Dedi, si Ucu, si Aceh, 4. Nggak ada. Luka-luka juga nggak ada. Cuma Kira pukul 05.00 di Desa Kawung Gilir ada kendaraan truk membawa pupuk organik muatan kurang lebih 25 ton. Arah kendaraan dari arah Maja menuju Cigasong. Kendaraan dari Tasik mau mengirimkan pupuk organik ke gudang Kasokandel. Pada saat di perjalanan dikarenakan jalan turunan sehingga kendaraan tidak dapat menahan beban hingga rem blong, kendaraan tidak dapat terkendali dan akhirnya menabrak rumah warga di daerah Desa Kawung Gilir, Kecamatan Maja, Majalengka. Jadi supir pada saat akan menabrak rumah warga, supir menyelamatkan diri dengan loncat dan akhirnya supir mengalami lecet-lecet akibat dia lompat dari kendaraan tersebut. Supirnya dari orang Ciamis. Untuk kendaraan dari Tasik menuju gudang daerah Kasokandel, Majalengka. Untuk supir inisialnya D, untuk korban pemilik rumah dan warung atas nama Asep Heri, warga dari Kawung Hilir, Desa Kawung Hilir, Kecamatan. Ratusan pengungsi Kariu Pulau Haruku, Maluku Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan di hadapan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno. Setidaknya ada 5 tuntutan dari para pengungsi kepada pemerintah Provinsi Maluku. Tuntutan itu buntut terjadinya konflik dan bentrok karena sengketa perbatasan warga di 2 desa di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan reporter kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea. Halo Tribuners. Apa sebenarnya alasan penolakan warga Kariu ini bisa Anda laporkan, rekan Alvin? Ya baik, rekan Dea. Jadi penolakan warga Kariu yang mengungsi di Desa Aboru pada saat itu mereka meluapkan kekecewaan mereka kepada aparat TNI Polri bahwa pada saat konflik mereka sebelum konflik terjadi pada hari Rabu, hari Selasa mereka meminta bantuan kepada aparat Polsek Haruku bahwa minta penembalan pasukan untuk menjaga negeri mereka. Namun sampai saat sampai saat kampung mereka dibakar oleh oleh warga yang bertikai itu, mereka belum mendapatkan bantuan dari penembalan dari aparat kepolisian, sehingga mereka harus melarikan diri lagi ke negeri Aboru untuk mendapat pertolongan di sana agar mereka tidak terjadi apa-apa. Dan pada saat hari Rabu pagi jam 10 baru aparat gabungan TNI Polri dikerahkan sebanyak 2 SSK menuju ke area Desa Kariu tersebut. Nah, itu yang menjadi penolakan mereka kepada aparat keamanan pada saat mengunjungi mereka di Desa Aboru untuk memberikan sedikit bantuan dari pihak aparat TNI Polri. Namun penolakan mereka tidak berlangsung lama karena di situ aparat keamanan yang dipimpin pada saat itu sebelum rombongan Kapolda dengan Pangdam datang, aparat keamanan dari Danrem 151 Binaya, Brigjen Jenderal Arnold Ratiu sudah melakukan negosiasi dengan mereka, dan akhirnya setelah 15 menit penolakan itu berlangsung, mereka diperbolehkan masuk
untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Forkopimda terkait dengan konflik tersebut. Begitu rekan Dea. Ya, lalu apa saja 5 tuntutan pengungsi kepada Forkopimda Maluku ini? Ya, jadi 5 tuntutan yang dimaksud mereka itu, yang pertama itu mereka menuntut aparat keamanan menindak tegas atau menangkap aktor di balik kejadian tersebut, dan kedua mereka meminta harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan di kampung mereka yang sudah terbakar itu bisa dijaga baik oleh aparat TNI Polri, dan juga ketiga mereka minta sebelum mereka pulang ke negeri mereka minta relokasi tempat yang layak bagi mereka, dan keempat mereka minta di setiap perbatasan Ori, perbatasan Pelau, Dusun Ori dan Desa Haruku sendiri, desa Kariu sendiri harus dibangunkan pos penjagaan permanen di tempat tersebut. Dan terakhir, kelima, mereka meminta bahwa pihak aparat keamanan harus menyelesaikan soal tapal batas di kedua negeri tersebut. Dan ini murni soal tapal batas, tidak ada unsur SARA di dalam konflik ini. Begitu rekan Dea. Ya, lalu untuk saat ini dari pantauan Anda bagaimana situasi di sana? Ya, dari pantauan saya dan pantauan saya tadi Bapak Kapolda Maluku Irjen Pol Tahria Latif menyampaikan bahwa dan juga menyampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD bahwa situasi di sana sudah semakin kondusif. Sudah ada pada hari Kamis kemarin juga telah dilakukan penembalan pasukan dari aparat TNI Polri sejumlah 276 pasukan, 276 personil maksud saya, dan Kapolda juga mempertegas bahwa isu pembakaran gereja di negeri Kariu itu dipastikan tidak benar, dan saat ini situasi sudah kondusif pasca bentrok di desa tersebut, kedua desa tersebut maksud saya. Baik. Terima kasih rekan Alvin Risanto untuk laporan Anda dari Maluku Tengah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami juga kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa saksikan live update Tribun News berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Ria Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.